Duribat alaihimu dzilatu ainama sukifu. Mereka itu ditimpa kehinaan. Nah, sudah dihinakan oleh orang itu. Ainama sukifu, di mana saja mereka berada. Di mana saja mereka kamu dapatkan, di mana saja kamu ketemu dia itu. Contoh songret ya orang Yahudi di Bani Israel sekarang itu yang selalu ya dimusuhi orang sedunia itu. Itu kan dia itu memusuhi umat Islam itu, ya ta? Ya, dimusuhi umat Islam itu. Nah, mereka kan dia akan ditolong oleh Allah nanti. Nanti akhirnya dia itu yang kalah itu. Nah, sekarang itu masalahnya mereka didukung Amerika. Amerika itu memang orang yang merasa apa? Ampuh sedih sedunia kok. Oh, wong di Irak saja itu bukan negaranya dia, wah di situ musuh orang-orang situ kok. Di Afghanistan juga begitu, negeri orang kok dijajah begitu, merasa peng-pengan, wah hebat sendiri, jadi polisi dunia. Apa benar itu? Di hadapan tidak benar semua. Matinya kalau dia ditembak oleh orang-orang Afghanistan depan orang Irak, dia itu matinya seperti konyol masuk neraka itu. Apalagi ajaran sesat, kerjanya hanya mengusir orang Islam, wah sudah itu neraka saja jahanam itu. Nah, jadi orang-orang yang menyerang kamu, orang-orang dari ya orang fasik tadi itu akan ditimpakan pada mereka itu yaitu rasa kehinaan oleh Allah di mana saja. Contoh sekarang ya Yahudi di Bani Israel itu. Walaupun dia itu bisa membantai itu para relawan-relawan yang akan membantu orang Palestina itu, nyatanya orang sedunia ya mengutuk mereka semua ya. Dia itu orang jahat itu. Allah beri jalan illa bihablillah minallahi wa hablin minan nas. Lah, dia tidak akan dihinakan lagi oleh Allah, oleh manusia sedunia kalau dia itu illa bihablillah minallah, kalau dia itu mau berpegang teguh kepada tali Allah, yaitu mau menganut ajaran Islam, hanya percaya kepada Allah sebagai yang disembah itu dan juga Muhammad utusannya dan Al-Qur'an jadi panutannya lah yang harus diikuti. Lah kalau mereka-mereka orang yang fasik itu mau begitu, ya belok ke agama Islam dengan konsekuen, ya hanya menyembah Allah, tunduk patuh pada Rasulullah yang dipelajari Al-Qur'an untuk diapalkan. Kalau seperti itu terkecuali, tidak dihinakan itu, harus sudah masuk Islam seperti itu. Wa hablin minan nas, dan jika juga berpegang teguh dengan janjinya kepada sama manusia. Nah, termasuk orang Yahudi itu ya sekarang musuh orang Islam di Palestina itu kan mereka itu sama saja tidak mau berpegang teguh dengan janji perjanjian internasional di antara manusia tentang kedudukan Yahudi dan Palestina itu. Dia selalu menyerang orang Palestina itu, dia tidak berpegang ini. Nah, kalau dia berpegang ini ya dia itu tidak dihinakan. Selama mereka selalu memusuhi orang Palestina dengan caranya itu yang dibantu Amerika dan sekutunya itu, tetap dia itu dalam kondisi dia itu dihinakan oleh Allah. Sampai mati dia akhirnya celaka semua. Memang begitulah orang Yahudi. Lalu apa firman Allah selanjutnya? Waba'u bighadabinallah, dan mereka dapat murka dari Allah. Jadi walaupun dia itu merasa senang di Palestina bisa mengalahkan orang Palestina aja, orang Israel bisa membantai orang Palestina itu merasa menang. Tapi hakikatnya Allah itu mengadab mereka, dimurkai mereka itu. Allah berfirman kok, waba'u bighadabinallah, dan mereka itu dimurkai Allah. Mendapat murka dari Allah. Wa duribat alaihimul maskana, dan mereka itu ditimpa oleh kerendahan. Maksudnya punya rasa rendah diri, merasa merasa dihina oleh orang banyak, tapi ya ada teori kompensasi. Kalau orang itu merasa dihina terus, lalu kompensasinya ya malah seperti itu. Jadi seperti orang gila membabati orang Palestina itu memang dia itu hanya menunjukkan ketololannya, kerendah diriannya, ya supaya tidak tampak rendah diri, lalu kompensasi melakukan perbuatan yang brutal kepada orang Palestina itu. Nah itu dia ditimpa kerendahan hati, rendah hati bukan kerendahan rasa minder itu, kerendahan diri, rasa dirinya rendah itu. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Dia berbuat demikian, yang demikian itu sebabkan apa? Karena mereka itu mengkafiri dengan ayat Allah, tidak percaya pada Al-Qur'an. Karena dia tidak percaya pada Al-Qur'an, ya kerjanya tadi memerangi orang Islam, membantai orang Islam, merendahkan orang Islam, mengganggu orang Islam. Karena dia kafir dengan orang Islam, Pak. Karena kafir dengan
ayatnya Allah, tidak percaya Al-Quran, kerjanya seperti itu. Orang perintah Quran itu harus yang baik-baik, ngajak yang baik, dia ngajak yang jelek-jelek, ngajak musuhan, nah begitu kok. Wayang tulunal ambia, dan mereka itu berbuat demikian yang brutal seperti terang di atas itu. Karena itu dulu-dulu mereka sukanya membunuh para nabi-nabi. Sudah saya jelaskan di depan ya, di ayat-ayat yang lain tuh. Dulu kan Nabi Musa kepada Nabi berikutnya itu jaraknya kira-kira 1000 tahun. Nah tempo 1000 tahun itu umpamanya Musa itu udah banyak yang kafir kan begitu toh. Nah, di depan tuh yang kafir itu. Nah kalau ada Nabi yang dosa Allah untuk mengingatkan supaya Bani Israil dulu itu percaya mengingat ajaran Musa. Nah malah mereka menabi itu dibunuhnya itu, yang tulunal ambia dibunuh itu. Oh ada nabi diangkat Allah supaya mengingatkan kepada ajaran Musa yang dia sudah ingkari itu, diingatkan baik kok malah nabinya dibunuh. Dan itulah tingkah lakunya orang orang Yahudi. Biwairika, dan membunuhnya itu bukan karena ajaran yang benar, salah itu, hanya nuruti hawa nafsu mereka itu. Oh nabi yang baik kok malah dibunuh, begitu. Dalika bima asau wa kanu ya'tadun. Mereka berbuat demikian itu karena mereka durhaka ya, berbuat durhaka pada Allah, melanggar perintahnya, tidak tunduk pada perintah Allah, ya tidak mengikuti ajaran Allah melalui Rasulnya Muhammad dan Al-Qur'an itu tidak mau, durhaka. Wa kanu ya'tadun, dan mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Melampaui batas itu melampaui batas hukum Allah dilanggar ya toh. Melampaui batas dalam perang ya, dia awut-awutan kalau perang seperti Bani Israil sekarang itu pada orang Palestina itu tampak sekali mereka itu betul-betul ini dia dimurkai Allah dan mereka itu melampaui batas dalam semua tindakannya itu. Laisu sawa, mereka itu tidak sama. Tidaklah mereka semua itu sama, maksudnya itu sama-sama orang Yahudi, orang Nasara, ahli kitab itu satu sama, tidak sama semua itu, tidak ada itu, tidak sama itu. Maksudnya tidak sama itu bagaimana? Nah ini Allah menjelaskan, min ahlil kitab ummatun qaimatun. Ada sebagian ahli kitab yang Yahudi dan Nasara itu ada orang yang lurus-lurus saja, ada umat yang lurus-lurus saja, lurus akidahnya gitu loh. Ya yang menyembah Allah, ya menyembah yang Allah, mengikuti aturan Allah, mengikuti aturan. Begitu ya lurus-lurus saja itu. Yatluna ayatillah, mereka itu ada yang membaca Al-Qur'an. Loh, mau diperintahkan suruh membaca Al-Qur'an, Yahudi Nasara itu ada sebagian seperti itu. Lah orang yang membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an dari Yahudi Nasara itu dikatakan itu merupakan ummatun qaimatun. Nah, umat yang lurus. Artinya dia mengikuti ajaran dari Allah yang lurus gitu loh. Jadi kalau dulu ikuti Musa kok dinilai sudah tidak lurus ya, terus ngikuti Muhammad itu lurus begitu. Tapi kalau yang ikuti Musa sampai Muhammad datang kok tidak mau pindah ke Muhammad jalan terus, itu tidak lurus. Itu malah yang bengkok seperti itu. Ada umat yang lurus itu. Yatluna ayatilah, mereka membaca Al-Qur'an. Ana al-laili, pada tengah malam. Loh itu orang Yahudi Nasara itu pada zamannya Muhammad itu ada yang mempelajari Al-Qur'an itu. Malam-malam baca Al-Qur'an. Oh di Qur'an ada menjelaskan orang itu harus sholat, harus sujud. Maka wahum yasjudun, mereka juga sujud. Mereka juga bersujud itu. Seperti orang Islam itu sholat malam. Itu orang Yahudi itu. Nah itu memang yang lurus seperti itu. Lah apa? Firman Allah selanjutnya. Yu'minuna billah, mereka itu percaya kepada Allah. Jadi orang Yahudi yang lurus-lurus yang membaca Al-Qur'an pada malam hari itu dan sujud itu, mereka itu kan apa? Yu'minuna billah, mereka itu percaya kepada Allah. Allah lah yang disembah. Ya, hanya Allah lah yang disembah. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Allah lah yang mengurusi semua makhluknya di bumi. Allah lah yang akan menentukan rezeki umat manusia semuanya. Allah lah yang nanti akan menghancurkan bumi ini dan terjadi hari kiamat. Allah lah nanti yang akan memperhitungkan amal buatan manusia ya dengan bantuan para malaikatnya itu. Allah nanti akan menentukan orang itu masuk surga neraka. Itu yu'minu billah itu seperti itu. Kalau kita minta mohon ya iya karena butuh, iya karena stain, hanya kepada aku nyembah dan kepada aku mohon pertolongan, begitu. Tidak kayak yang lain-lain, tidak benar itu.
Di samping mereka yu'minu billah, percaya pada Allah, wal yaumil akhir, dan dia percaya pada adanya hari akhir. Loh, hari kiamat itu. Tahu dia besok akan ada hari kiamat. Hari itu ada hari pembalasan amal buat manusia. Orang itu kalau sudah dihisab, dihitung amalnya sah, yang jatahnya baik ya masuk surga, yang jatahnya jelek neraka itu. Itu semua yang akan terjadi di hari akhir besok seperti itu, dan mereka itu percaya gitu loh. Ada itu orang Yahudi Nasrani yang percaya seperti itu. Banyak muruna bil ma'ruf, dan dia mengajak orang kepada kebaikan. Nah, udah masuk Islam, tahu ajaran Islam itu harus amar ma'ruf nahi munkar, ya dia mau ajak kepada yang baik-baik. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah terhadap perbuatan mungkar yang tidak baik. Nah, itu ada juga orang ahli kitab yang sudah seperti itu yang lurus-lurus, terus mengikuti perintah Allah ya. Kalau memang sudah datang nabi baru ya ikut yang baru ya, begitu ajaran yang baru. Kalau suruh amar ma'ruf ya amar ma'ruf, disuruh nahi mungkar ya nahi mungkar, begitu. Makanya Allah menjelaskan ayat berikutnya, yusari'una fil khair, mereka itu suka bersegera melaksanakan kebajikan. Nah, itu ada itu. Kelompok Yahudi Nasrani itu ada yang kerjanya itu seperti itu. Nah, kalau sudah berbuat baik, mencegah yang jahat ya. Nah, itu berarti dia itu yusari'una fil khairat, dia bersegera untuk berbuat kebaikan dan bersegera ajak untuk berbuat baik dan mencegah perbuatan yang tidak baik. Itu ada, sekali lagi orang Yahudi seperti itu. Nah, tapi ya sebagian saja, tidak semuanya. Yang semuanya yang kuasa itu masih jalan sampai sekarang, tidak mau ikuti Muhammad. Wa ulaika minas sholihin, lah orang-orang Yahudi yang lurus-lurus ya, kalau malam ya membaca Quran ya, terus percaya pada Allah dan hari kiamat dan ikut-ikut amar ma'ruf nahi mungkar ya, jadi dia itu berbuat cepat berbuat kebaikan. Mereka itu termasuk wa ulaika minas sholihin, termasuk orang yang soleh. Yang soleh itu orang yang selalu berbuat baik. Lah kelompok yang solihin ya para sahabat yang pengikut Rasul yang dulu itu solihin semua. Jadi orang imannya ya teguh, Islamnya komplit ya, beramal soleh banyak, semua cari ridhone Gusti Allah, ridhonya mardhati lah, cari ridhonya Allah. Nah, dengan ikhlas ta'ala, nah orang itu amal soleh, beramal soleh. Kalau sudah beramal soleh, nanti jatahnya ya di surga lah, begitu, masuk surga. Wa ma yaf'alu min khairin fala yakfur fala yukfaruh wallahu alimum bil mu'minin. Apapun yang telah mereka kerjakan dari kaum Yahudi yang sudah Islam tadi ya, menyesuaikan ajaran Muhammad tadi, wa ma yaf'aluna min khairin, apapun yang telah dilakukan dari kebaikan bagi mereka itu, dia berbuat baik apapun, wah itu. Tadi ada sholat malam, ada ngaji pada malam, ada sujud, ya, amar ma'ruf nahi mungkar, itu berbuat baik soleh tadi. Dia berbuat begitu, fala yukfaruhu, maka tidak akan dihalangi dia itu mendapatkan pahala amal baiknya itu. Fala yukfaruh, dia tidak akan dihalangi untuk menerima pahala dari amal yang dilakukan tadi. Ya, jadi Allah begitu adil. Orang Yahudi Nasrani yang mau beramal baik ya, kalau berbuat baik ya dikasih pahala, dan tidak ada yang bisa menolak itu pahala itu dari Allah. Nah, tapi sebaiknya kalau ada orang Islam kerjanya ya jelek-jelek ya sudah, kalau dia diadab oleh Allah ya dia tidak bisa menolak malan adab itu, sebaliknya begitu. Tapi kalau yang sini orang Yahudi berbuat baik, tidak ada yang bisa menghalangi pahala yang akan diberikan pada orang Yahudi yang berbuat baik tadi, begitu. Wallahu alimum bil muttaqin. Nah, Allah itu mengetahui semua perbuatan, tingkah laku, ucapan orang yang takwa. Orang yang takwa itu orang yang takut kepada Allah, ya tak? Karena takutnya kepada Allah, karena itu Allah punya siksa yang pedih, supaya tidak disiksa, terus mengamalkan semua perintahnya dan menjauhi semua ajaran yang melarangnya itu di Quran itu dijauhi yang dilarang-larang itu. Dan itu orang mutakin. Jadi termasuk orang mutakin seperti itu.